Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas. Nah, tentang Puskesmas ya. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan Puskesmas adalah memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta mencapai kecamatan sehat dalam upaya pencapaian kabupaten kota yang sehat. Prinsip penyelenggaraan Puskesmas yaitu paradigma sehat, di mana Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan melalui gerakan kesehatan masyarakat. Kemudian pertanggungjawaban wilayah, kemudian kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan. Teknologi tepat guna yaitu memanfaatkan teknologi pelayanan dan keterpaduan dan kesinambungan. Nah, keterpaduan dan kesinambungan ini berintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program. UKM itu usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan. Tujuan Puskesmas adalah mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Nah, pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan. Fungsi Puskesmas yaitu penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, dan sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internship, dan atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Nah, persyaratan Puskesmas yaitu Puskesmas itu harus didirikan pada setiap kecamatan. Pada kondisi tertentu dapat didirikan lebih dari satu Puskesmas. Dalam kondisi tertentu pula ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Kemudian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana prasarana, dan ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. Persyaratan sumber daya manusia Puskesmas. Nah, persyaratan ketenagaan meliputi dokter dan atau dokter layanan primer. Puskesmas juga harus memiliki dokter gigi, tenaga kesehatan lain diantaranya perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutritionist, tenaga apoteker dan atau tenaga teknisi kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, atau jika diperlukan dapat ditambah dengan terapis gigi dan mulut, epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan, pereka medis, dan informasi kesehatan dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, tenaga non-kesehatan diantaranya adalah ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan yang lain harus memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui kredensial. Kredensial itu yang kompeten agar mutu pelayanan kesehatan berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di Puskesmas lebih terjamin dan terlindungi. Kredensial ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota. Kredensial secara berkala paling sedikit dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, kategori Puskesmas dan pelayanan yang diberikan. Adapun berdasarkan lokasi, Puskesmas itu ada Puskesmas perkotaan, pedesaan, dan Puskesmas terpencil atau sangat terpencil. Menurut kemampuan pelayanannya, Puskesmas dibagi menjadi non rawat inap, terdiri dari pelayanan rawat jalan, home care,
pelayanan gawat darurat, dan puskesmas rawat inap. Rawat inap menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal. Perizinan puskesmas. Puskesmas harus memiliki izin operasional dan melakukan registrasi. Izin operasional diberikan oleh pemerintah kabupaten kota yang memenuhi persyaratan. Izin operasional itu berlaku 5 tahun. Perpanjangan izin paling lambat 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Syarat izin operasional itu tenaga dokter dan dokter layanan primer 75%, jenis tenaga dokter gigi dan tenaga kesehatan lain serta tenaga non-kesehatan. Kemudian peralatan itu harus terpenuhi 60%. Registrasi dilakukan untuk mendapatkan kode puskesmas untuk komunikasi atau relasi antar sistem yang diberikan oleh menteri. Nah, penyelenggaraan puskesmas itu UKM dan UKP yang diselenggarakan untuk pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten kota bidang kesehatan. Itu program Indonesia Sehat juga termasuk kinerja puskesmas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Nah, yang pertama upaya kesehatan masyarakat atau UKM itu terdiri dari UKM esensial dan UKM pengembangan. Kalau UKM esensial itu di dalamnya ada promosi kesehatan, ada kesehatan lingkungan, ada kesehatan keluarga, gizi, dan pelayanan pencegahan pengendalian penyakit. Kalau UKM pengembangan itu upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif atau disesuaikan dengan prioritas masalahnya, kesusahan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di puskesmas. Yang kedua adalah upaya kesehatan perorangan atau UKP, dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Bentuk pelayanannya apa? Rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit, pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan normal, home care, rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Nah, kita lanjut dengan soal-soal. Yang pertama, fungsi puskesmas adalah A. Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, penggerak pembangunan kesehatan, penggerak kegiatan kesehatan, penggerak kemajuan masyarakat, atau penggerak kehidupan di wilayah kerja. Jawabannya adalah yang A. Fungsi puskesmas adalah penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Nomor 2. Salah satu prinsip puskesmas adalah paradigma sehat yang bermakna A. Mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. B. Menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. C. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. D. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayahnya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, kepercayaan, dan lain-lain. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan lintas program dan lintas sektor. Jadi prinsip puskesmas adalah pada paradigma sehat ya, yang menurut paradigma sehat itu mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi jawabannya yang A. Tenaga kesehatan minimal tidak harus ada di puskesmas adalah tenaga yang tidak harus ada di puskesmas adalah nutrisionis, B. Tenaga promosi kesehatan, tenaga sanitasi lingkungan, tenaga teknis farmasi, radiologi. Jawabannya adalah radiologi ya. Nah, menurut pasal 17 peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, yaitu persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 4 meliputi dokter dan atau dokter layanan primer. Selain dokter atau dokter layanan primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, puskesmas harus memiliki dokter gigi, tenaga kesehatan yang lain, dan tenaga non kesehatan. Nah, pasal 3-nya jenis
jenis tenaga kesehatan lainnya sebagaimana yang dimaksud ayat 2. Ya, paling sedikit ada perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan, ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker atau tenaga teknis kefarmasian, tenaga ahli laboratorium medik. Jadi yang tidak harus ada adalah radiologi. Nomor 4, bentuk implementasi sistem kesehatan nasional di puskesmas itu. Nah, kita tahu dulu kalau SKN adalah Sistem Kesehatan Nasional, juga merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan nasional adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Ya. Jadi bentuk implementasinya adalah di puskesmas usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat. Di bawah ini adalah prinsip penyelenggaraan puskesmas, kecuali pertanggungjawaban wilayah, upaya kesehatan berbasis masyarakat, kemandirian masyarakat, pemerataan, teknologi tepat guna. Jawabannya adalah pemerataan. Nah, prinsip penyelenggaraan puskesmas itu ada paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan kesinambungan UKM dan UKP. Jadi kecualinya adalah pemerataan. Nomor 6. Pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya adalah rumah sakit, poskesdes, posyandu, puskesmas atau poliklinik. Nah, di sini tingkat pertama ya, usaha kesehatan perorangan tingkat pertama. Tingkat pertama adalah puskesmas. Yang B. Nomor 7, berikut adalah yang termasuk dari program pengobatan puskesmas, kecuali puskesmas keliling, unit gawat darurat, rawat jalan poli gigi, pengobatan rawat inap, atau rawat jalan poli umum. Di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Jawabannya adalah pengobatan rawat inap ya. Nomor 8. Ada beberapa pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh sebuah puskesmas. Berikut adalah pelayanan dari sebuah puskesmas, kecuali kuratif atau pengobatan, promotif atau peningkatan kesehatan, rehabilitatif atau pemulihan kesehatan, kooperatif atau mengumpulkan uang, preventif atau upaya pencegahan. Ya, di sini ada kecuali. Jawabannya adalah kooperatif atau pengumpulan uang. Ya, nomor 9. Agar jangkauan pelayanan kesehatan atau pelayanan kesehatan merata dan meluas, maka puskesmas ditunjang oleh bidan desa, puskesmas keliling, wakil presiden beserta menterinya, posyandu atau dasawisma, atau polindes, pondok bersalin desa. Agar jangkauan pelayanan kesehatan meluas dan merata, ya ditunjang oleh wakil presiden beserta menterinya. Jawabannya yang C. Nomor 10. Dalam akreditasi puskesmas yang termasuk ke dalam puskesmas tingkat kedua adalah utama, purnama, paripurna, madya, atau dasar. Jawabannya adalah yang D. Madya ya. Ini puskesmas tingkat kedua. Nah, tingkatan puskesmas sama dengan tingkatan posyandu, yaitu yang pertama adalah dasar, yang kedua madya, yang ketiga utama, dan yang keempat adalah paripurna. Nomor 11. Aktivitas lebih dari 50% penduduknya pada sektor non-agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa merupakan salah satu kriteria puskesmas. Kawasan swasta, kawasan terpencil, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, atau kawasan padat penduduk. Jawabannya adalah kawasan perkotaan. Kriteria puskesmas berdasarkan karakteristik wilayahnya ada 3.
Yang pertama adalah kawasan terpencil, berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana. Itu pulau kecil, gugus pulau atau pesisir. Yang kedua adalah kawasan perkotaan. Yang ketiga adalah kawasan pedesaan. Aktivitasnya kalau pedesaan lebih dari 50% pada sektor agraris. Oke. Nah, sekian tentang Puskesmas. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan bisa membantu kalian belajar dan bisa menjawab soal-soal nanti ujian SKB ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Itu kekurangan dari saya, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.